ketinggian turun lagi nggak kuat. Jangan cari lembah pengen loncat, jangan cari teras di apartemen pengen loncat ke bawah, jangan cari rel kereta api, jangan minum obat yang banyak, jangan minum pembersih lantai. Kok saya tahu? Karena saya banyak menangani pasien-pasien mental. Jangan lakukan itu. Kenapa? Hal yang paling baik yang bisa kalian lakukan waktu itu adalah menghilang. Dan itu memang alasan tepat buat kalian menghilang. Sayyidah Maryam juga kayak gitu. Ya laitani mittu qabla hada wa kuntu nasyan mansiya. Aduhai seandainya aku mati aja, aku nggak dikenal siapa-siapa, nggak ada yang menyimpan kontak aku, nggak ada yang nge-following aku, nggak ada yang kenal aku sama sekali. Aku benar-benar dilupakan. Aduhai seandainya aku nggak pernah diciptakan. Gitu bahasanya. Kan berarti itu mengekspresikan betapa beratnya keadaan mental Sayyidah Maryam waktu itu. Dan pilihannya apa? Fanta badat bihi makanan qasiyah, menjauh ke tempat yang paling jauh. Sayyidah Maryam pernah gitu, Sayyidina Musa pernah kayak gitu. Jadi kalian harus tahu kapan waktunya menghilang, sebentar atau lama. Sebentar belajar dari Nabi Muhammad, kemana aja menghilang. Lama belajar dari Sayyidah Maryam dan juga Sayyidina Musa. Ngapain hilang lama? Coba buka kisahnya di dalam surat Al-Qasas, surat 28 ayat 15. Kita baca terjemahannya aja ya, biar cepat. Surat Al-Qasas, surat 28 ayat 15. Dan Musa masuk ke dalam kota. Ada dalam turun Memphis kan di situ ya. Dan Musa masuk ke dalam kota Memphis ketika penduduknya sedang lengah. Sedang lengah di sini tidur siang. Maka dia mendapati di dalam kota itu dua orang laki-laki sedang bertengkar. Yang satu dari golongannya yaitu Bani Israel, dan yang satu lagi dari golongan musuhnya yaitu orang Kipti. Kipti itu kemudian jadi Egyptian, yaitu kaumnya Fir'aun. Setelah datang Islam, Allah merubah nama Egypt menjadi nama Misr. Dari Egypt jadi Misr. Sehingga Islam lebih mengenalnya dengan istilah Mesir. Orang non-Muslim lebih mengenalnya dengan nama Egypt. Makanya kita mengkritik ketika di pasar-pasar Mesir itu kita nyari kaos kenang-kenangan dari Mesir ya, dari Kairo. Tulisannya I love Egypt. Kenapa kalian tulis I love Egypt? Itu kan namanya Fir'aun. Kenapa kalian nggak nulis I love Misr? Kan itu namanya Al-Quran. Itulah doktrin-doktrin budaya jahiliyah yang ada di Mesir. Nah, nama Islamnya Udkhulu Misra aminin, masuklah Mesir kalian aman. Di mana itu terjadi? Bahkan itu sudah terjadi sejak zaman Musa, bukan zaman Islam aja. Karena ayat itu tentang Nabi Musa. Nabi Musa disuruh masuk Mesir dengan bahasa Udkhulu Misra, masuklah ke Mesir aminin, kalian aman. Jadi nama Egypt, nama Fir'aun, nama Mesir, nama Musa dan Nabi Muhammad. Jadi kalau sekarang kita lihat orang Mesir itu isinya apa? Itu campuran antara orang Egyptian sama orang Arab. Jadi mereka itu bukan Arab asli. Arab asli itu orang Teluk sama orang Yaman, itu Arab asli. Mesir, Lebanon, Maroko dan seterusnya itu udah campuran-campuran. Ada yang campuran Eropa, ada yang campuran Afrika kayak Sudan, ada yang campuran Asia dan seterusnya. Jadi ada dua kaum yang ada di Memphis itu, kaum Bani Israel yaitu kaumnya Musa, sama kaum Egyptian, Kipti, kaumnya Fir'aun. Mereka bertengkar. Maka orang yang dari kaumnya Musa, Bani Israel, laki-laki Bani Israel meminta tolong kepada Musa untuk mengalahkan orang dari pihak musuhnya, karena Musa ini terkenal laki-laki yang kuat. Lalu Musa pun wakazahu itu bukan ninju, gini. Cuman kamu jangan gitu, mati. Cuman digituin doang, kamu jangan gitu, mati. Belum ditinju loh itu. Kalau ditinju gimana ya? Baru cuma gini doang, mati orangnya. Saking kuatnya Musa,
sengaja nyolek orang mah mati. Kebayang kalau Musa masih hidup sekarang, UFC itu gimana? Makanya orang Islam itu terkenal bulat kan dari zaman dulu kan. Nabi Ismail, Nabi Musa, Nabi Muhammad itu kan pegulat semua. Kalau tarung itu tarung bawah modelnya, munci. Makanya orang Islam itu rata-rata mainnya tarung bawah, terutama Dagestan kayak Habib ya, kan main munci semua, itu bukan tinju atas modelnya. Karena emang warisan budayanya emang gitu, bulat. Ada Nabi pernah gulat sama seorang laki-laki pegulat legend di Mekah namanya Rukana, Abu Rukana, yang nggak pernah terkalahkan gulatnya. Terus dia nantang-nantang Nabi, Muhammad gulat yuk kita. Kata Nabi Muhammad, hadiahnya apa? Nabi itu lembut tapi ngeri juga gitu. Hadiahnya apa? Ya udah kalau kamu menang, kamu ambil nih domba-domba saya 10. Oke, kata Nabi. Yuk. Abu Rukana nggak nyangka kalau Nabi itu jago gulat, karena nggak pernah pamer, nggak pernah posting, nggak pernah live ya. Diam-diam aja. Abu Rukana selalu posting kalau dia baru dapat medali, mempertahankan medali, gitulah, terkenal sebagai non professional atlet, professional fighter. Nabi Muhammad anak street, nggak pernah naik ring, diam-diam aja, tapi jago. Tanding di gulat, baru sebentar dijatuhkan sama Nabi, dikunci, minta ampun dia. Karena kalau nggak nyerah kan bisa patah kan. Dia nyerah, ampun aku kalah deh. Mana kambingmu, dikasih 10 buat. Ya udah kita tanding lagi, aku masih penasaran nih, kok bisa sih sering kalah? Kayaknya aku tadi salah langkah gitu. Tanding lagi yang kedua, dijatuhin lagi sama Nabi, dibanting, dikunci lagi dengan cara yang berbeda, minta ampun lagi, kasih lagi kambingnya 10. Ya udah yang terakhir. Coba lagi yang ketiga, dijatuhin lagi sama Nabi, dikunci lagi, minta ampun, kasih lagi kambing-kambingnya. Terus dia mengatakan, aku ngaku kalah, engkau hebat wahai Muhammad. Tapi boleh nggak aku minta satu hal? Apa? Jangan ada yang tahu ya. Terutama ayahku. Kalau sampai ayahku tahu aku kalah sama kamu, bakal digebukin aku di rumah. Apalagi sampai menghilangkan 30 ekor kambing. Sama Nabi, udah nggak usah khawatir, nggak ada yang tahu, aku balikin kambing-kambingmu. Hah, seriusan. Akhirnya dia masuk Islam. Jadi ada yang masuk Islam dengan cara bulat, ada yang masuk Islam dengan nasihat, ada yang masuk Islam dengan dibantu, dengan dagang, dengan banyak cara. Kan dakwah bukan hanya ceramah kan. Jadi singkat cerita, Nabi Musa ngedorong orang Egyptian, dia jatuh mati. Akhirnya ramailah tuh kota Memphis bahwa Musa membunuh orang Egyptian, Musa membunuh orang Egyptian, sehingga tentara-tentara Firaun semuanya mencari Musa, karena harus dihukum mati itu. Dan hukuman di zaman itu Mesir paling mengerikan gitu. Saya sempat berpikir, Singkat cerita, Nabi Musa dapat nasihat dari seorang laki-laki bijaksana, pergi Musa, jangan tinggal lagi di sini. Negeri ini udah gak cocok buat kamu nggak ada kebaikan di sini. Pergi Musa sejauh-jauhnya. Berangkatlah Musa sampai ke Madian, Yordania, jalan kaki sendiri, nggak nitipin siapa-siapa. Nanti kasih tahu ke orang-orang kita ketemu di sini. Nggak, benar-benar pergi sejauh mungkin. Bertahun-tahun. Dimana singkat cerita, di sana setelah perjalanan berhari-hari, Nabi Musa istirahat di bawah sebuah pohon yang rindang. Sambil istirahat ngelihat ada gerombolan gembala, penggembala lagi ngantri ngasih minuman ternak-ternak mereka. Tapi di belakang penggembala itu ada dua cewek yang juga lagi ngantri, tapi mereka nggak bisa mendekat. Nabi Musa bangkit dari duduknya menanyakan, "Ma khatbukuma, apa yang bisa aku bantu?" kata Nabi Musa. Cewek itu bilang, "Ayah kami udah tua, kami pengen ngasih minuman ternak, tapi kami nggak bisa, soalnya banyak laki-laki. Jadi kami harus nunggu sampai mereka beres." Nabi Musa kasihan sama mereka, kalau nunggu sampai sore, bentar lagi maghrib. Ya udahlah, Nabi Musa ambil semua ternak itu, dikasih minum oleh Nabi Musa sendiri. Padahal beliau sendiri udah lelah banget. Ngasih minuman onta. Onta itu sekali minum, itu tuh setengah mobil tangki air, setengahnya. Satu onta. Kalau cewek ini punya sekitar 100 onta, kebayang gak tuh capeknya ngasih minum onta? Turun ke sumur, kan sumur itu bukan pakai timba gitu kan? Timbanya tuh timba dari kayu gitu yang berat. Turun ke bawah ngambil air, naik ke atas ngasih minum onta. Turun lagi ke bawah ngasih lagi minum onta. Sampai beres semuanya.
Setelah beres, Nabi Musa duduk lagi di bawah pohon, berdoa, ya Allah, beri saya kebaikan, saya lapar, saya nggak punya tempat tinggal, saya fakir ya Allah. Cewek itu udah pulang. Tiba-tiba salah satu dari dua cewek itu kembali lagi jalan malu-malu. Tamshi ala istihya. Nanti kalian baca aja terusan dari ayat ini di surah Al-Qasas, itu romantis banget kisahnya. Tapi baca dengan imajinasi ya, jangan baca dengan hanya membaca terjemahan, sih nggak ngerti. Makanya saya suka men-storytellingkan kisah biar muncul theater of mind. Jadi kalian bisa nonton film Musa itu di benak kalian masing-masing. Oh, sekeren itu ya kisahnya. Jalan salah satu cewek itu malu-malu, gimana ya? Aduh. Cuma video ya, yang gini-gini, yang gitu-gitu. Malu-malu. Tamshi alas tehya, berjalan malu-malu, gimana ya? Akhirnya dia bilang, ayah aku ngundang kamu ke rumah. Ngomong gitu, bukan mas, masih nggak salah. Nggak ada kayak gitu tuh, nggak ada drama, nggak ada manipulatif. Cuma ayah aku ngundang kamu ke rumah gitu aja ngomong. Lalu Musa, oh ya, udah gitu aja. Mbak, saya pernah lihat di mana ya Mbak? Oh, Mbak yang tadi ya, gimana ternaknya udah mati semua? Nggak ada basa-basi kayak gitu. Jadi benar-benar ayahku ngundang kamu ke rumah, mau ngucapin terima kasih udah nolongin kami tadi. Oh iya, jalan aja mereka berdua. Gimana jalannya? Musa di depan, ceweknya di belakang. Jangan cewek di depan, Musa di belakang, nggak boleh. Laki-laki di depan, perempuan di belakang, supaya laki-laki menjaga pandangan. Apalagi kalau naik eskalator. Sebaiknya laki-laki di depan, kecuali ada alasan-alasan darurat, misalnya oke lah di belakang. Tapi kalau di belakang tetap menjaga pandangan. Ini contoh yang paling keren gitu. Musa di depan, ceweknya di belakang. Tapi kan Musa nggak tahu rumahnya si cewek ya. Gimana caranya? Ya kan gampang, tinggal bilang setelah 100 meter belok kiri. Turn right, turn left gitu ya. Misalnya lurus gitu. Ambil jalan yang kedua dari persimpangan itu. Dan itu gitulah kayak di aplikasi. Akhirnya belok kiri, belok kanan dan sampai ke rumah. Singkat cerita, Nabi Musa pun kemudian tinggal di rumah itu, bekerja untuk menyempurnakan mahar. Lalu setelah menyempurnakan mahar, Nabi Musa menikahi salah satu di antara dua perempuan adik kakak ini. Punya keluarga di sana. Perempuan yang cantik, perempuan yang solehah, perempuan yang terpelajar, cinta sejatinya Musa. Akhirnya mereka bahagia di sana ketika Musa udah eksis di negeri Madian, menggantikan mertuanya menjadi kepala suku. Kemudian barulah Musa kembali ke Memphis after more than 10 years. Berarti ada hilang yang lama kan? Mungkin 10, mungkin 15, mungkin 20 tahun. Balik-balik udah menjadi sosok best version of Musa. Barulah Allah bilang, idhab ila fir'aun innahu tagha. Dikasih misi sekarang. Pergilah kepada Fir'aun, dakwahi dia. Kenapa gak dulu aja didakwahin? Ketika Musa masih di Memphis, bahkan masih tinggal di istana kan dulu. Kan Musa awalnya tinggal di istana sejak bayi. Kenapa malah dikasih tugasnya setelah menghilang? Emang kayak gitu. Kita gak akan dikasih amanah besar sebelum kita menjadi best version of ourselves. Jadi kita nggak bisa kita jadi orang hebat, jadi orang sukses, jadi orang eksis, jadi apa, impactful. Kalau kita belum jadi best versionnya kita. Untuk jadi best version gimana caranya? Salah satunya menghilang. Fokus, buat apa menghilang? Untuk fokus dengan diri kita. Kasih waktu buat diri kita, pahami diri kita, cari tahu apa potensi kita, belajar, upgrade kapasitas kita, skill kita, experience kita, baca banyak buku, belajar banyak hal. Setelah itu kita baru menjadi best version kita. Itu yang diajarkan di dalam surat kisah-kisah Al-Qasas. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah hilang untuk healing dalam versi Al-Qur'an. Yang pertama, hilang dalam waktu yang enggak terlalu lama. Kita belajar dari Nabi Muhammad. Ngapain hilangnya? 1, zikir. 2, tafakur. 3, muhasabah. 4, bicara kepada diri sendiri.
kasih waktu buat berbicara dengan diri kita sendiri. Kita terlalu banyak bicara sama orang lain, sampai lupa bicara dengan diri kita sendiri. Bicara dengan diri sendiri itu emang harus sendiri. Kalau di depan orang banyak dikira gila nanti. Hanan, kamu capek ya? Kan diri kita orang gila. Kalau mau ngomong dengan diri sendiri harus sendiri, jangan ada yang dengar, nanti jadi orang aneh. Kasiannya usahanya sekarang agak lain. Kalau ketahuan orang dikira agak lain nanti kita ya. Makanya cari waktu buat sendiri, nggak ada siapa-siapa. Oke, nggak usah terlalu lama, mungkin sehari, mungkin 3 hari, mungkin sambil safar misalnya. Atau kalau nggak kuat safar ya udah di tempat-tempat yang kita mampu aja. Bukan tentang kemananya, tapi tentang apanya, apa yang kita lakukan. Pikir kalau hilangnya di dalam masjid, hilangnya di mihrab, hilangnya i'tikaf. Tafakur kalau hilangnya di alam, di laut, di gunung kayak Nabi Daud alaihissalam. Atau muhasabah diri kalau hilangnya pengen sendiri aja. Atau bicara dengan diri kita sendiri, itu bagian dari muhasabah juga. Ketika Nabi hilang di kuburan Khadijah, Nabi itu lagi muhasabah, sekaligus Nabi lagi kayak pengen kangen-kangenan, dan itu bisa menjadi bagian dari healingnya beliau. Bukan mengeluhkan kematian Khadijah, bukan menyayangkan sebuah kenyataan, bukan menolak sebuah takdir, bukan. Tapi pengen kangen-kangenan aja. Kenapa? Karena yang tahu perjuangan berat Nabi di Mekah itu Khadijah, bukan Aisyah. Aisyah kan tahunya versi Madinah. Versi ketika dakwah itu sudah banyak kemudahan, banyak kemenangan. Gak tahu versi Mekahnya karena belum tinggal bareng Nabi, tahunya dari orang lain aja. Yang tahu banget versi Mekahnya itu adalah Khadijah, kemudian Fatimah. Karena Fatimah yang paling dekat sama Nabi sejak di Mekah sebagai anak Nabi. Cuman mereka yang tahu tentang perjuangan Nabi. Jadi kalau mau curhat ya ke rumah Fatimah atau ke kuburan Khadijah. Waktu itu karena udah lama gak ke kuburan Khadijah, ke kuburan Khadijah ngobrol gitu. Makanya saya bilang kalimat yang paling bikin saya kalau baca cerita itu nggak kuat adalah Nabi bilang Khadijah, aku kangen sama kamu. Udah tuh tidur gitu, pelukin kuburannya, nangis, terharu, kangen, bangun lagi zikir. Kalau bahasa kita doa, tahlilan, tidur lagi. Semalaman Nabi di situ sampai besok pagi. Sahabat boleh nggak? Nggak boleh. Dan itu bukan egois. Itu hilang versi yang pertama. Hilang versi yang kedua, ini juga penting. Hilang untuk menjadi versi terbaiknya diri kita. Tapi biasanya ini butuh waktu lebih lama. Bersabarlah dan fokuslah dengan diri kalian. Gak usah lagi comparing dengan mantan kalian. Gak usah comparing lagi atau proving lagi dengan orang-orang yang meremehkan kalian di masa lalu. Gak usah. Fokus saja dengan diri kalian. Fokus saja dengan apa yang bikin kalian bahagia. Fokus saja dengan apa yang kalian pahami tentang diri kalian, need kalian, potensi kalian, upgrade diri kalian. Udah lupain comparing dan proving. Enjoy dengan diri kita sendiri.